Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas bin Malik, kelas A Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menjelaskan materi dari manajemen investasi, yaitu tentang abnormal return dan pasar efisien. Di sini yang akan saya jelaskan yaitu apa itu abnormal return, bagaimana perhitungan abnormal return, apa itu pasar efisien, dan mengapa pasar dapat diharapkan efisien, serta bentuk pasar efisien itu seperti apa. Dan selanjutnya mengenai hipotesis pasar efisien, yakni diantaranya hipotesis pasar efisien bentuk lemah atau weak from, hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat atau semi strong form, dan hipotesis pasar efisien bentuk kuat atau strong form. Dan terakhir mengenai anomali pasar atau market anomalies. Return merupakan imbalan yang diperoleh dari investasi. Return ini merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor untuk berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor untuk mengambil risiko atas investasi yang telah dilakukan. Semakin besar return yang dihasilkan oleh suatu investasi, akan semakin besar pula daya tarik investasi tersebut bagi investor. Walaupun tetap memperhitungkan faktor risiko yang melekat pada investasi tersebut. Sedangkan abnormal return merupakan selisih antara return pengambilan yang sebenarnya atau aktual atau realisasi yang terjadi dengan pengambilan ekspektasi. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan mengenai abnormal return. Selanjutnya untuk cara perhitungan abnormal return dapat dilakukan dengan mengurangi return dengan expected return dengan rumus sebagai berikut. Di sini dalam rumus ARTN, T sama dengan A dalam kurung RI, T dikurang E dalam kurung RI, T. ARTNI, T sama dengan abnormal return sekuritas pada waktu KT. ARIT aktual return sekuritas I pada tahun KT, dan ERIT sama dengan expected return sekuritas pada waktu KT. Selanjutnya masuk ke materi mengenai pasar efisien. Di sini mengenai pasar efisien, yaitu konsep pasar efisien pertama kali dikemukakan dan dipopulerkan oleh Fama pada tahun 1970. Dalam konteks ini, yang dimaksudkan pasar adalah pasar modal dan pasar keuangan. Suatu pasar dapat dikatakan efisien apabila tidak seorang pun, baik investor individu maupun institusi investor, akan mampu memperoleh pengambilan tidak normal atau abnormal return. Setelah disesuaikan dengan risiko dengan menggunakan strategi perdagangan yang ada. Dari konteks di atas timbul sebuah pertanyaan. Mengapa pasar dapat diharapkan efisien? Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, kondisi-kondisi berikut idealnya harus terpenuhi. Yang pertama yaitu terdapat investor rasional yang berorientasi pada maksimisasi keuntungan secara aktif, berpartisipasi di pasar dengan menganalisis, menilai, dan berdagang saham. Yang kedua,
tidak memerlukan biaya untuk mendapatkan informasi yang tersedia. Bebas bagi pelaku pasar pada waktu yang hampir sama. Dan yang ketiga, investor bereaksi dengan cepat dan sepenuhnya terhadap informasi baru yang masuk ke pasar, yang menyebabkan harga saham segera melakukan penyesuaian. Selanjutnya terdapat bentuk pasar efisien. Menurut Fama, bentuk pasar efisien diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, efisien dalam bentuk lemah atau weak from, menunjukkan bahwa semua informasi di masa lalu, misalnya harga dan volume perdagangan, akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang, sehingga investor tidak akan bisa memprediksi harga pasar saham di masa mendatang dengan menggunakan data historis, seperti yang dilakukan dengan menganalisis teknikal. Yang kedua itu efisien dalam bentuk setengah kuat, menunjukkan bahwa harga saham dipengaruhi oleh data harga saham dan volume perdagangan, juga dipengaruhi oleh semua informasi yang dipublikasikan, misalnya dividen saham, laba per saham, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu efisien dalam bentuk kuat atau strong from, menunjukkan bahwa semua informasi baik yang terpublikasi atau tidak terpublikasi sudah tercermin dalam harga sekuritas saat ini. Selanjutnya ada beberapa hipotesis pasar efisien. Yang pertama, hipotesis pasar efisien bentuk lemah atau weak from. Dalam hipotesis ini harga saham diasumsikan mencerminkan semua informasi yang terkandung dalam sejarah masa lalu tentang harga sekuritas yang bersangkutan. Artinya harga yang terbentuk atas suatu saham merupakan cerminan dari pergerakan harga saham yang bersangkutan pada masa lalu. Misalnya ada musiman atas kinerja suatu saham yang menunjukkan bahwa harga saham akan naik menjelang tutup tahun atau akhir tahun dan kemudian turun pada awal tahun. Yang kedua itu hipotesis pasar efisien bentuk semi kuat. Menurut konsep semi kuat, investor tidak akan mampu untuk memperoleh abnormal return dengan menggunakan strategi yang dibangun berdasarkan informasi yang tersedia di publik. Dengan kata lain, analisa tersebut terhadap laporan keuangan tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Yang ketiga yaitu hipotesis pasar efisien bentuk kuat atau strong from. Pasar efisien bentuk kuat menyatakan bahwa harga yang terjadi mencerminkan semua informasi yang ada, baik informasi publik maupun informasi pribadi. Jadi dalam hal ini bentuk kuat mencangkup semua informasi historis yang relevan dan juga informasi yang ada di publik yang relevan, di samping juga informasi yang hanya dapat diketahui oleh beberapa saja, misalnya bisa diketahui oleh manajemen perusahaan, dewan direksi, dan kreditor. Baiklah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Terakhir mengenai anomali pasar. Anomali di sini adalah salah satu bentuk fenomena yang ada di pasar. Pada anomali yang ditemukan hal-hal yang seharusnya tidak ada bila mana dianggap bahwa pasar efisien benar-benar ada. Artinya suatu peristiwa dapat dimanfaatkan untuk memperoleh abnormal return. Dengan kata lain, seorang investor dimungkinkan untuk memperoleh abnormal return dengan mengadakan suatu peristiwa tertentu.